Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Saya Lorencia Elin Permata, peserta pelatihan SET 2024 dari Tarakanita Bengkulu. Berikut saya akan melaporkan sebagai pembimbing riset di SMP Sin Carolus Bengkulu. Yang pertama, saya melakukan penjaringan siswa melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama, menentukan kriteria siapa-siapa saja siswa-siswa yang bisa mengikuti kelompok riset ini. Yang pertama, kriteria dari perihal akademik mereka, lalu juga dari kemampuan berkomunikasi dan kemampuan berpikir analitis. Yang kedua, kami mensosialisasikan program. Dalam hal ini, kebetulan kami melakukan penjaringan siswa ini dalam rangka mengikuti kompetisi peneliti belia yang diadakan oleh CYS. Kami mensosialisasikan program lomba ini, menjelaskan teknik bagaimana lomba tersebut dapat diikuti, dan peluang-peluang apa saja yang mungkin dapat kami capai. Yang ketiga, pendataan. Pendataan melalui Google Form kami sebarkan kepada para siswa. Bagi para siswa yang dirasa memenuhi kriteria yang sudah ditentukan, mengisi Google Form yang sudah kami sediakan. Setelah data tersebut kami peroleh, kami menjadwalkan untuk wawancara terhadap para peserta yang berminat ini. Wawancara dilakukan bertujuan untuk menggali lebih jauh lagi sejauh mana mereka memiliki minat terhadap riset, bagaimana motivasinya, dan apa tujuannya mengikuti kegiatan riset di sekolah ini. Yang kelima, setelah proses wawancara, kami melakukan penugasan sederhana, penugasan dalam bentuk studi literatur sederhana yang dapat mereka cari di berbagai media atau website yang berisi jurnal-jurnal ilmiah, portal-portal ilmiah. Mereka boleh memilih satu atau dua jurnal penelitian yang dirasa menarik bagi mereka, melakukan kajian sederhana dan membuat resume, melaporkan jurnal apa yang mereka baca dan seperti apa isi dari jurnal penelitian tersebut. Selain dari peserta, kami juga menjaring masukan berdasarkan rekomendasi-rekomendasi guru dari mapel serumpun, seperti apa kompetensi mereka di kelas, baik dari segi bahasa maupun dari segi sainsnya itu sendiri. Lalu dari hasil data tersebut dan rekomendasi serta penugasan dan hasil wawancara, kami melakukan elaborasi data dan kami evaluasi sehingga ditentukanlah peserta-peserta yang dapat mengikuti tahap riset untuk memulai tahap riset sebagai peserta kelompok riset ini. Lalu saya menentukan satu peserta untuk didampingi dalam proses ini. Yang kedua, tahap pembimbingan. Dalam proses ini, saya memilih salah satu siswa SMP bernama Brian Kwan. Dalam tahapannya, saya bagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama brainstorming. Brainstorming ini berisi aktivitas berupa penggalian ide, diskusi, membaca berbagai sumber, studi literasi, dan sebagainya. Maka dipilihlah salah satu ide yang waktu itu kami sepakati menurut Brian ini menarik dan kami menyepakati untuk mengambil judul tersebut. Lalu mengidentifikasi masalah, menemukan masalah dan peluang apa yang bisa kami teliti lebih jauh lagi dari ide tersebut. Lalu melakukan observasi. Observasi dilakukan terhadap baik objek maupun subjek apa saja yang akan terlibat dalam penelitian ini, lalu merumuskan beberapa kemungkinan hipotesis. Yang kedua, menentukan bagaimana rancangan metodologi penelitian. Yang pertama, kami menentukan jenis uji apa saja yang akan kami lakukan, kualitatif atau kuantitatif. Lalu yang kedua, penentuan variabel bebas dan terikat. Berapa banyak variasi sampel yang akan disiapkan, berapa banyak komposisi, dan komposisi mana yang akan dijadikan sebagai kontrol sehingga dapat dibandingkan
terhadap variasi yang dilakukan oleh siswa tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi alat dan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, lalu merumuskan cara kerja. Hal ini sangat eh, yang kami lakukan juga adalah studi literasi berdasarkan jurnal-jurnal penelitian yang jenis penelitian atau ide penelitiannya hampir sama atau serupa. Sehingga kami memiliki beberapa dasar menentukan variasi jenis sampel dan perlakuan dan juga jenis uji apa saja yang diperlukan. Lalu yang ketiga, hasil dan analisis data. Yang pertama, penyusunan rancangan analisis data. Dalam hal ini, kami menentukan uji kualitatifnya adalah uji protein menggunakan larutan bioret, sehingga dari hasil tersebut peserta didik atau siswa bimbingan ini diarahkan nanti data tersebut hasil dari uji bioret mau dianalisis seperti apa. Lalu penentuan poin-poin pembahasan berdasarkan rumusan masalah. Yang ketiga, perumusan kesimpulan. Menyiapkan berbagai alternatif kesimpulan berdasarkan beberapa kemungkinan dari hasil uji yang diperoleh. Dari proses ini kami mengalami beberapa persoalan, tetapi persoalan ini masih dapat dicarikan solusinya. Yang pertama, uji protein itu sempat tertunda karena kami mengalami keterbatasan untuk mendapatkan larutan bioret. Larutan bioret ini yang tersedia di sekolah ternyata sudah memasuki masa kadaluarsa, sehingga kami khawatirkan hasil uji protein secara kualitatif ini tidak akurat. Dan di Provinsi Bengkulu ini tidak banyak pilihan toko kimia yang menyediakan larutan bioret, sehingga kami menunda beberapa hari untuk mendapatkan terlebih dahulu larutan bioret yang dibutuhkan. Yang kedua, hasil produk yang kami buat itu kurang menarik. Dalam penelitian ini, sebagaimana dalam laporan yang telah kami kirim sebelumnya, ide penelitiannya adalah membuat cemilan sehat dari ulat Hongkong. Nah, karena terbuat dari ulat Hongkong, maka produk cemilan ini menjadi kurang menarik, baik dari segi warna maupun bentuk. Siswa masih terus melakukan berbagai pengembangan produk, tetapi karena juga keterbatasan alat dan waktu juga, maka hingga hasil akhir kami masih merasa kurang puas terhadap hasil yang diperoleh. Lalu kami mengakalinya dengan cara mengemas produk tersebut dalam produk yang lebih baik. Karena bimbingan ini atau tema dan judul ini sudah kami laksanakan dalam rangka lomba peneliti belia, maka dapat kami sampaikan saat itu salah satu solusinya adalah kami membuat kemasan dalam tampilan yang lebih menarik, diberi label dan di packing menggunakan plastik kedap udara. Demikian laporan bimbingan riset yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon arahan dan bimbingan selanjutnya.